The Fisheries University is Indonesia's oldest vocational education focusing on fisheries sectors that aims to develop marine and fisheries human resource and envisions to become the leading center for marine and fisheries vocational education in Asian region. The Fishing Technology Study Program educates cadets in navigation systems, fishing gear design and maintenance, and mastery of the latest fishing technology. The Fisheries University continues to excel in utilizing sea resources as God's gift for the sovereignty, sustainability, and prosperity of the Indonesian people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Untari Puji Rezeki. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Diploma 4 Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Mata kuliah pokok saya adalah penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dengan jumlah jam sebanyak 5,5 jam pelajaran diajarkan pada taruna semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi inti pada program studi yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi Diploma 4 Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran lulusan, rencana pembelajaran semester, serta kontrak perkuliahan agar perkuliahan berjalan secara tertib dan terstruktur. Deskripsi mata kuliah penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan membahas tentang mutu ikan dan pola penurunan mutu ikan, penanganan ikan tuna di atas kapal, penanganan udang di atas kapal, penanganan ikan pelagis kecil di atas kapal, penanganan cumi di atas kapal, penanganan ikan demersal di atas kapal, penanganan hasil sampingan di atas kapal, instalasi pembeku di atas kapal, pengapakan hasil tangkapan siap ekspor, serta pasar produk perikanan tangkap. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi mutu ikan dan pola penurunan mutu ikan, penanganan tuna di atas kapal, penanganan udang di atas kapal, penanganan ikan pelagis kecil di atas kapal, penanganan cumi di atas kapal, penanganan ikan demersal di atas kapal, penanganan hasil sampingan di atas kapal, serta mengembangkan keterampilan baik kinerja secara individu maupun secara kelompok dalam kerjasama tim. Materi pembelajaran pada mata kuliah penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan meliputi mutu ikan dan pola penurunan mutu ikan, penanganan tuna di atas kapal, penanganan udang di atas kapal, penanganan ikan pelagis kecil di atas kapal, penanganan cumi di atas kapal, penanganan ikan demersal di atas kapal, penanganan hasil samping di atas kapal, instalasi pembekuan di atas kapal, pengapakan hasil tangkapan siap ekspor, dan pasar produk perikanan tangkap. Materi pembelajaran diambil dari modul berjudul Penanganan dan Pengaturan Muatan Kapal Penangkap Ikan yang disusun oleh saya beserta tim pada tahun 2024 ditambah dengan buku referensi lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan praktik. Metode ceramah dan diskusi dilakukan untuk menyampaikan teori dan teknis praktikum. Kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung di workshop teknologi pengolahan hasil perikanan untuk mengerjakan job sheet yang sudah tersedia. Sistem penilaian pada teori mata kuliah penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan terdiri dari 3 komponen, yaitu tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 40%, ujian akhir semester sebesar 40%. Penilaian terdiri dari penilaian tugas, kuis, dan makalah serta penilaian kerja presentasi dan diskusi di kelas. Merupakan poin penting dalam sebuah penilaian, termasuk penilaian sikap terkait dengan ketaatan dan kedisiplinan mengikuti aturan di kelas. Dalam pemberian tugas, tidak hanya diberikan di luar kelas, tetapi juga bersifat langsung dan di dalam kelas. Sedangkan untuk praktikum terdiri dari 3 komponen, yaitu
persiapan sebesar 30%, proses praktikum sebesar 30%, dan hasil sebesar 40%. Nilai mata kuliah mahasiswa akan diumumkan secara terbuka di halaman website SIAKAD Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan dipelajari secara teori dan akan dilakukan praktikum adalah tentang mutu ikan, pola penurunan mutu ikan, penanganan dan penyimpanan ikan pelagis kecil dengan pendinginan, penanganan udang dan penanganan cumi sebelum dibekukan. Media pembelajaran yang digunakan antara lain PowerPoint dan LCD proyektor. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum yaitu ikan pelagis kecil, udang, cumi, es, wadah penyimpanan, skorsit organoleptik untuk melakukan penilaian mutu ikan, serta simulasi melakukan penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan ikan di atas kapal. Berikut ini ditampilkan rencana pembelajaran semester pada kuliah penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan. Akan ditampilkan video proses pembelajaran baik di kelas secara teori dan di workshop secara praktik oleh mahasiswa. Mohon izin dosen, seluruhnya duduk siap, gerak. Lapor Taruna TPI siap mengikuti perkuliahan pada hari ini. Laksanakan. Mengawali perkuliahan pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya, adik-adik sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sebelum mulai perkuliahan, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu. Ade James Bill Kevi Hati. Halo. Oke. Afwan Fauzan. Siap, Ibu. Baik. Al-Mubarak. Baik, Bu. Baik. Alman Faluti. Baik. Kali ini ya mata kuliah penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang pola penurunan. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan mengulas materi yang sebelumnya yaitu tentang jenis-jenis ikan yang ini ya. Minggu lalu ada yang masih ingat jenis-jenis ikan apa? Berdasarkan tempat hidupnya. Ya, itu berdasarkan ini ya. Berdasarkan tempat hidupnya. Berdasarkan tempat hidupnya ada jenis ikan apa aja? Tempat hidup ikan itu hidupnya di mana? Air ya. Air apa? Laut atau air asin? Terus air? Terus air mayo. Betul. Jenis-jenisnya ya berdasarkan tempat hidupnya seperti itu. Kalsium, air lemak, Oke, betul ya. Ada protein, ada lemak, ada air dan mineral. Kandungan yang paling besar adalah air. Air 56 sampai 80%. Itulah kenapa ikan itu merupakan komoditas yang cepat mengalami karena Mengandung banyak air. iya salah satunya ini faktor utamanya adalah karena banyak mengandung Air. ya. Next, kemudian pusat bagian tubuh ikan mana yang paling cepat mengalami pembusukan? Bisa? Iya betul sisi betul juga ya bisa psikopilik ya. Jadi kita harus menurunkan suhu di bawah suhu minimum ya. Atau kalau nggak kita harus menaikkan suhu di atas suhu maksimum. Tahapan proses penguburan mutu ikan masih ingat? Apa? Itu apa?
H dulu. H itu adalah Ekonomia. ya, N-nya. R-nya. Ekonomi. Kemudian Nanti hasil. Hiperaemia, ada yang bisa membantu menjelaskan apa itu hiperaemia? Yang bisa bantu menjelaskan? Hiperemia itu ketika ikan baru dinaikkan dari atau baru ditangkap gitu. Dari tangkap masih hidup atau sudah? Masih hidup posisinya dan segar. Segar. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini siang ini kita akan melanjutkan kegiatan praktik ya. Yang pertama itu kita mau melakukan uji sensori atau praktik yang segar. Yang kedua kita akan melakukan praktik penanganan ikan pelagis. Yang ketiga kita akan melakukan praktik penanganan cumi. Yang keempat kita akan melakukan praktik penanganan udang. Ya, jadi sebelum kita mulai praktek, mari kita review sebentar berkaitan dengan proses teknis kegiatan praktek. Kalau tadi yang untuk ini sudah paham ya, untuk pengisian ini sudah paham ya? Nah, berarti kita review tentang penanganan ikan pelagis. Nah, bagaimana kira-kira penanganan ikan pelagis itu? Prosedurnya, cara penanganannya. Ikan pelagis itu ikan apa? Ikan yang bergerombol. Terus apa lagi ciri-cirinya selain bergerombol? Hah? Dia bentuknya biasanya gimana? Iya, dia berenang cepat, lincah betul. Karena bentuknya gimana dia? Runcingnya kayak torpedo gitu ya. Jadi bagian kepalanya itu berfungsi untuk memecah ombak, memecah arus gitu ya. Jadi berenang cepat. Nah, ikan yang kita gunakan nanti adalah ikan pelagis kecil. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ada yang tahu? Iya, penanganannya. Penanganan atau penyimpanannya lah. Pertama ikan ini kita bayangkan ikan itu habis ditangkap oleh jaring sukses misalnya. Gimana? Prosedurnya? Cara itu saya lakukan dengan satu banding satu. Apa yang satu? Apa yang satu? Es dulu, itu taruh ikan, Ya. itu es lagi. Iya, betul. Jadi alas paling bawah adalah es. Kalau di palka, esnya berupa es yang dihaluskan atau es yang utuh? Kalau di palka. Dia juga Kalau di palka yang ini, yang palka kapal. Kalau palka besar, palka kapal ya, bukan fiber atau yang dihancurkan pakai ABF. Di palko. bukan. Kalau fiber kan ABS ya, beda. Ini pendinginan, bukan pembekuan. Bagian alasnya adalah es balok ya kalau untuk palka ya. Nanti kan kalian mau ini ya kegiatan penanganan juga. Bagian bawah adalah es balok untuk palka yang memang palka di kapal ya. Kapasitas palka di kapal itu kan sekitar 3 ton ya. Nah, itu esnya bagian bawah adalah es balok. Ya. Apa tujuannya kok es balok? Supaya tidak cepat cair. Iya betul, supaya tidak cepat cair gitu ya. Karena kan nanti bagaimanapun pada saat proses berjalan kapal segala macam pasti es yang pecah mesti akan mengalami pencairan. Ya. Setelah es bagian bawah kemudian atasnya ditaruh ikan. Setelah itu es lagi. Pokoknya terakhir harus ditutup dengan es. Nah itulah proses penanganan ikan pelagis kecil. Ya. Terus kemudian untuk penanganan udang, bagaimana caranya? Kalau udang ini biasanya disimpannya dalam keadaan beku atau hanya dingin aja? Dingin. Dingin? Kapal apa tuh biasanya menangkap udang? Roll. Roll itu biasanya operasinya berapa lama? Sebulan. Kalau sebulan apa mungkin hanya didinginkan aja? Udang? Iya betul. Biasanya kalau udang itu biasanya adalah langsung dibekukan ya menggunakan freezer atau ABF itu tadi. Apa itu ABF? Air, gas, freezer. Nah, untuk
bagaimana cara menyusun udang di dalam pen untuk dimasukkan di dalam ABS. Gitu ya, bagaimana cara menyusunnya? Apakah ditumpuk-tumpuk gitu aja atau hanya cukup snapis atau bagaimana? Ya, pakai wadah, betul. Ya, disusunnya bagaimana cara susunnya? Ya, dengan rapi ya, satu lapis saja. Nggak boleh berlapis. Ya, itu ya, bagus. Kemudian cumi, bagaimana cara penanganan cumi? Cumi dalam keadaan beku atau beku? Ya, beku juga. Bagaimana caranya? Dicuci, terus disusun sekali di dalam wadah, lalu kita dalam ABS. Ya, bagus. Sama seperti cara penanganan. Nah, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek? Nggak ada? Ya, oke. Baik. Sebelum kita memulai praktek, kita persiapkan dulu alat-alatnya. Nanti kita langsung masuk ke ruang sensori. Berarti dibagi menjadi berapa kelompok ya? Berarti ada yang langsung sensori, ada yang sebagian langsung penanganan. Gitu, ya. Misalnya satu kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa. Ini langsung kelompok sensori ya. Ini kelompok penanganan. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagian apa yang diamati? Warna insang, Bu. Insang, Warna insangnya sudah merah tua atau coklat kemerahan, Bu. Iya. Tanda kan kurang bagus, Bu. Ya, skornya berapa? Untuk skornya 9, Bu. 9? Ini kan coklat ya, bukan merah Iya. tua ya. Indikasinya ini merahnya merah apa? Merah muda atau merah tua? Merah tua, Bu. Merah tua. Masih skor 9. Ada lendir nggak? Banyak nggak Ada, Bu. lendirnya? Ada, Bu. Banyak apa sedikit? Dikit, Bu. Sedikit. Berarti skornya 5, Bu. dibaca ini yang kategorinya. Ini warna masih cemerlang? Enggak, Bu. Enggak. Jadi kan warna kurang cemerlang. Warna insang merah tua atau coklat kemerahan kurang cemerlang dengan sedikit lendir transparan. Berarti skornya 8. 8, isi 8 ya. Apa ini? Bau? Iya, Bu, lagi Iya. cek bau ikan, Bu. Ya. Kalau dari baunya sedikit udah kurang, Bu. Dan bau ikannya udah nggak spesifik lagi. Tapi masih ada bau ikan kan? Masih. Masih segar, tidak ada bau Masih, Bu. busuk atau apa? Masih segar. Nah, berapa skornya? Untuk skornya dia yang segar tapi spesifik jenis kurang, Bu. Nomor 7. 7. Oke. 38. Dibuat rata-rata? Dibagi berapa kategori? 45. Jadi 5. 7,6. 7,6. Berarti kalau 7,6 itu termasuk kategori ikan yang masih segar, masih bisa dikonsumsi. Oke. Berapa rata-rata skornya? Yang mata Bu 8. Enggak, udah kamu rata-ratakan semua? Oh ini rata-rata lagi Bu. Iya. Lanjut. Udah ketemu rata-ratanya? Dicari. Iya. Udah rata-rata Bu. 39 dibagi 5 kategori. 5. 7,8. 7,8. Masih bagus? Masih. Masih bisa dikonsumsi ya, masih segar. Siap, Bu. Udah ketemu nilai rata-ratanya? Udah, Bu. Berapa? 7,7. 7,7. Oke, berarti masih Udah. segar. Oke. Berikut ini akan melakukan penanganan cumi dan udang ya, dengan penyusunan di dalam nampan atau pen. Kemudian pen tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam air blast freezer untuk dilakukan proses pembekuan. Nah, ini adalah cara penyusunan di dalam pennya. Silahkan. Cumi dulu, silahkan cumi. Salahnya
ini yang udang. Tes lah, tengok-tengok aja. Udang boleh sekalian jalan. Udang mahal. Besok pembelian pun udah. Udah ada beberapa saja. Nanti kalau di kapal ke kita tuh bisa musim sotong. Kalau tanggap sotong apa lah? Urusan nggak sotong nggak? Sudah dia pancing. Kalau terus? Kita angkut semua. Angkut semua ya. Oke. Tunggu langsung ya. Gimana sih, Pak? Disiapkan dalam. Ini hasilnya ya. Jadi pada prinsipnya itu penyusunan cumi ataupun udang di dalam pen itu disusun cukup satu lapis saja. Ya. Nanti begitu dimasukkan di dalam kotak flat freezer atau ABF pun dia akan beku, kemudian dimasukkan di dalam plastik. Biasanya gitu. Terus kemudian yang sudah beku masuk dalam plastik kemudian dimasukkan di dalam master karton. Jadi biasanya untuk udang ini alat tangkapnya apa? Roll. Ya, ube. Kalau cumi? Anjing cumi. Ya, pancing cumi biasanya gitu ya. Jadi seperti itu penanganannya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Oke, jelas semuanya. Baik, terima kasih. Ini kami akan mempraktekkan cara menangani ikan pelagis kecil. Ikannya secara susun dengan kepala. Oke. Dan ikannya sudah rapi begini, kita lanjut dengan menaburkan es lagi di atasnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin kelasnya. Silakan. Ya, siap. Baca. Buat, gerak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini adalah Taruna mampu melakukan penilaian mutu ikan menggunakan skorsit organoleptik. Taruna mampu melakukan penanganan dan penyimpanan ikan pelagis kecil dengan pendinginan. Taruna mampu melakukan penanganan udang dan penanganan cumi sebelum dibekukan. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi saya dalam pembelajaran, khususnya pada mata kuliah penanganan dan pengaturan muatan kapal penangkap ikan, serta bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.